Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustazah semuanya, apa kabar antum hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Ustazah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustazah Iit pada materi tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Nah, Ustazah, mari kita awali dari sebuah teks. Coba antum semua buka buku temanya pada subtema 1, PB 4. Di situ ada sebuah cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Coba Ustazah semuanya simak ya, Ustazah bacakan. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal, ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Teman-temannya memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, Ida. Sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan.
Katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh para pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita akan tergoda untuk kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak ustazah, dari cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur ini, nah, ayo, siapa saja tokoh yang ada pada cerita ini, anak ustazah? Nah, tokohnya yang ada pada cerita di atas, itu yang pertama ada Ida, yang kedua Ibu Tati, yang ketiga Gugut, yang keempat aku, terus yang kelima teman-teman yang lain. Nah, anak ustazah semuanya, dari cerita ini kita dapat memberikan pendapat kita tentang sikap tokoh tersebut. Nah, tadi ada tokoh Ida dan Gugut, ya. Nah, sini sikap-sikap Ida. Apa saja sikap Ida? Dia sederhana, terus jujur, terus rajin dan tekun belajar. Nah, apa pendapat antum? Nah, di sini ada pendapatku tentang sikap Ida adalah Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar, maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Nah, yang kedua itu sikap-sikap dari Gugut. Yang pertama, dia tidak jujur saat ulangan. Kenapa tidak jujurnya tadi? Dia meminta contekan kepada Ida temannya. Nah, yang kedua, tidak bisa memanfaatkan untuk belajar. Nah, ini tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar maksudnya. Nah, pendapat kita masing-masing atau pendapat antum tentang sikap Gugut ini bagaimana, anak ustazah? Nah, kalau di sini pendapatnya Gugut anak yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Nah, anak ustazah, dalam sebuah cerita, kita dapat memberikan sebuah pendapat. Nah, juga dalam sebuah cerita ini terdapat amanat atau pesan moral. Nah, sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang ada pada cerita tersebut. Nah, anak ustazah, kita dapat melakukannya dengan cara berikut ini. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita tersebut.
tersebut. Nah, anak ustazah tadi si Ida memiliki sikap yang jujur. Nah, sikap yang jujur ini anak ustazah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, apa artinya jujur anak ustazah? Jujur artinya berkata dan berperilaku apa adanya, tidak mengada-ngada, serta tidak menambah atau mengurangi apa yang ada. Nah, seperti itu anak ustazah. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida. Saya ulangi, semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika di sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, anak ustazah, sila pertama Pancasila itu dilambangkan oleh gambar bintang. Gambar bintang merupakan simbol sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ustazah, berikut ini contoh makna sila pertama Pancasila. Anak ustazah bisa lihat di layar video ustazah ini. Ada 10 makna sila pertama Pancasila. Nah, nanti ustazah juga memberikan ringkasan materinya kepada antum. Nanti di ringkasan materi juga ada contoh makna sila pertama Pancasila. Nah, ustazah, sikap jujur tadi, jujur merupakan salah satu sifat terpuji. Seorang pemimpin harus memiliki sifat terpuji. Saya ulangi, jujur merupakan salah satu sifat terpuji. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang jujur. Pemimpin yang jujur tidak hanya membawa dirinya kepada kebaikan, tetapi juga membawa anggotanya kepada kebaikan. Bekerja secara jujur membuat seseorang dipercaya dalam bekerja, menciptakan citra yang baik di hadapan publik, dan membuat lebih tanggung jawab dalam bekerja. Nah, anak ustazah, contoh jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada jenis pekerjaannya, ada kegiatannya. Nah, ustazah bisa lihat sendiri. Nah, yang pertama itu ada guru. Kegiatannya adalah mengajar. Penjaga sekolah, kegiatannya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Terus yang ketiga ada kepala sekolah. Kegiatannya menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, tenaga administrasi, mengurus administrasi sekolah. Petugas perpustakaan, melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, anak ustazah, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait itu ada berdasarkan lingkungannya, anak ustazah. Nah, di setiap lingkungan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Coba kita lihat lingkungan perkotaan. Nah, di perkotaan ini banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan.
Nah, di perkotaan ini anak ustazah banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko anak ustazah. Nah, kalau dia di lingkungan pedesaan, banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, di lingkungan pedesaan ini banyak yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekebun. Nah, anak ustazah semuanya, dari contoh jenis pekerjaan yang ustazah jelaskan di atas tadi, mari kita pilih salah satu pekerjaan, dan kemudian gambarlah pekerjaan tersebut beserta kegiatannya dalam bentuk sketsa. Nah, anak ustazah, apa itu sketsa? Sketsa adalah gambaran garis besarnya suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Coba kita lihat contohnya yang berikut ini. Nah, yang ini anak ustazah, yang gambarnya hitam putih ini merupakan sketsa. Sketsa yang belum diwarnai. Lukisan yang belum selesainya seperti ini. Ini sketsanya. Nah, gambar ini sebelumnya kita juga buat sketsanya, anak ustazah. Tetapi ini sketsa ini sudah diwarnai. Nah, yang berikutnya, anak ustazah, gambar yang ini, gambar sketsa ini, kita dapat membuatnya dalam bentuk gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi yaitu sebuah gambar atau lukisan yang seolah-olah berada di dunia nyata. Nah, anak ustazah, langkah-langkah singkat dalam membuat gambar 3 dimensi ini. Yang pertama, kita menentukan panjang, lebar, dan tinggi sketsanya. Yang kedua, menentukan sudut kemiringan sketsanya. Yang ketiga, buatlah sketsa. Yang keempat, perjelas gambar sketsa. Yang kelima, berilah warna pada gambar tersebut. Nah, ini contoh gambar 3 dimensinya, anak ustazah. Ini gambarnya seolah-olah berada di dunia nyata. Ini seorang apa, anak ustazah? Pekerjaannya seorang apa ini? Seorang nelayan. Nah, anak ustazah, menggambar bentuk 3 dimensi ini terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, menggambar bentuk benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun, kubus, atau balok. Contohnya, meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan kulkas. Nah, yang kedua, menggambar bentuk benda silinders. Nah, bentuk benda silindris, saya ulangi, menggambar bentuk benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinders atau elips. Misalnya botol, gelas, piring, mangkuk, dan teko. Nah, yang berikutnya, menggambar bentuk benda bebas. Nah, benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu anak ustazah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian anak ustazah. Semoga antum semua dapat memahami materi yang ustazah berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.